Ya, hari ini tanggal 10 ya. Tanggal 10 bulan 6. Kita lihat IHSG ini hari ini. IHSG hari ini ada kenaikan, cuman lihat di sininya tetap ya ada pembuangan ya. Biarin aja lah. Emang mungkin gara-gara FCA nih. Jadi seperti ini IHSG kita ya. Yang mudah-mudahan FCA cepat kelar lah masalahnya ya. Jelas banget ya di sini ya. Dari bulan apa ya penurunannya, Maret ya, dari Maret ya. Top gainer itu ada MHKI masuk nih. MHKI ya, MHKI masuk. MHKI, kita lihat MHKI. Wow, MHKI bagus ya ininya ya, keren. MHKI keren. Sini juga ada isian nih ya. Si bandar volumenya menunjukkan dia emang ada isian ya. Ada isian, ada si KI ya, sama TP. Ada MG nih, bagus nih, ada MG nih ya. Bandar apa namanya, Poren juga udah aktif ya, udah mulai aktif nih. Bandar volume menunjukkan ada peningkatan ya. Ini lebih lumayan tinggi lah segini ya. Itu udah ada terdeteksi, ada KI, ada TP, ada MG, ada DR ya. Kalau W nya, lihat W nya nggak ada ya. Coba lihat di grosirnya. Di grossnya seperti ini, bagus grossnya, bagus nih. Isiannya masih bagus ya. Di mana-mana juga kalau istilahnya, kalau ada yang ngambil barang pasti ada yang mau ngejual barang gitu aja ya. Cuman hati-hati aja. Ini saya bilang ini belum ada tahanan yang kuat ya. Jadi kalau secara technical analysis belum ada kelihatan apa namanya, candle-candlenya ya. Makanya kita lihat di sini nih, apa namanya, di mana sih, mana ya, nah dengan pikiran MHKI. Kita lihat tahanannya di ke bawahnya tipis bro. 121, 120, 119 ya. Di sininya nggak ada nih. Ya mudah-mudahan dengan adanya broker, istilahnya broker lokal sebagai bandar terdeteksi akumulasi dan markup harga, ya mudah-mudahan tidak cepat jualan dan jualannya bagus gitu ya. Ya minimal mereka nutup gapnya lah gitu di sini nih, kalau enggak harga IPO-nya lah ya. Oh iya, MHKT itu kalau nggak salah kemarin saya deteksi ini tanggal 6 di pasar nego. Nih, tanggal 6. Ini ada pasar nego juga ada sekarang nih. Tuh si AG masuk lagi nih. Si AG beli dari si YJ ya. Terus tanggal 6 juga beli nih. Ya. Tanggal 6 Juni. Kenapa sih ini? Oh, jadi si AG itu dari tanggal 6 Juni itu nih dia udah punya 1,6 juta lot ya. Cuman AG-nya AG domestik ya, bukan AG foreign. Ya, jadi bukan AG foreign, jadi ini AG domestik ya. Jadi dia beli dari si AZ sama si YJ nih. Makanya si AG ini apakah sebagai investor atau yang mau jualan ya. Terlihat jelas di sini AZ sama YJ jual ke satu orang ya, satu broker. Dicurigai kuat ya, mereka ini adalah sebagai konspirasinya di saham MHKI ya, MHKI ini ya. Terlebih sekarang bandar juga udah mulai akumulasi, dan sekarang dia kalau kemarin di harga 100 tanggal 6 itu harganya di sini nih ya. Ini pasti satu harga ini. Ya, pas yang keduanya di harga hari ini ya. Hari ini di harga 96. Nah, berarti dia punya
Ini baru average dia nih, istilahnya punya harga average 109 karena belinya cuma 2 kali ya, hari ini sama tanggal 6. Jadi kemungkinan si Ajat sama si Yaja sama si AG ini adalah market maker yang megang ini ya. Ya kalau dari 7.500 udah dipegang 1,6 juta ya otomatis kan si AG bisa yang mengendalikan harga gitu ya. Ya mungkin nanti sama si Aja sama si YZ ini ya yang harus istilahnya diperhatikan ya. Oke, selanjutnya kita saham Goto. Goto fenomenal hari ini ya. Nyentuh gocap ya, Goto ya. Goto nyentuh gocap. Goto gocap. Reguler aja lah ya. Ya, domestik kita diolahkan dulu. Jadi hari ini adalah transaksi sebanyak 40 juta lot, terus net value-nya sekitar 221 miliar ya, gede kan transaksinya kan. Di sini masih buangan nih. Cuman si AK udah mulai masuk, si BK-nya masih jualan nih. Saya bilang kemarin kan kalau si BK sama si AK masuk dan terlihat jelas hijau, ternyata si BK banyak barangnya, ya, si BK banyak barangnya. Jadi ini di up itu karena dijagain aja sama si AK. Kemarin kan si AK jualan ya. Waktu di sini tuh si AK jualan. Tanggal 7 Jumat, hari Jumat tanggal 7 si AK jualan. Ya. Kita lihat foreign. Si AK aja di sini nih. Nah, si AK jualan kan. Si AK jualan, sekarang si AK udah mulai istilahnya nampung lagi ya di hari ini nampung lagi ya, ada 1,5 juta lot. Cuman yang belum benar-benar akumulasi tinggal si BK aja. Kalau si AK sudah, tinggal si BK aja nih yang belum ya. Mudah-mudahan si BK cepat ikut istilahnya ngambil barang lagi. Mudah-mudahan si emiten ini cepat diangkat ya. Tapi di sini sangat jelas sekali emang foreign lagi nguras barangnya ya, sama si bandar lagi nguras barangnya nih. Ya. Lagi dikuras kayaknya barangnya nih. Tapi si EU masih terus nerima, kayak kemarin kan si EU juga masih terus nerima ya. Jadi di domestiknya domestik ada si AK ya, si AK domestik nih. Cuma sekarang si yang nabungnya si AK domestik. Nah, sekarang si EU foreign yang yang nampung. Kalau kemarin sama ya, si EU juga ya. Si EU si EU EU foreign sama kemarin tempat domestiknya siapa? CC kemarin kan si CC, sekarang si EU foreign terus akumulasi kita satukan di tanggal sama 10 2 hari ini. Si EU ternyata yang nampung itu adalah si EU ya. Jadi mereka jualan karena ada yang nampung aja. Cuman si EU tidak terdeteksi sebagai bandar karena bandar di sini udah mulai jualan. Dan si AK juga di sini bukan si AK si AK foreign ya, tapi si AK lokal ya. Walaupun di sininya foreign cuman lokal ya. Ya mudah-mudahan si BK udah nampung lagi lah ya. Karena saham Goto ini harus dijagain gitu. Kalau nggak dijagain, dilongsorkan ke 50 ya akhirnya kena FCA, mana dong gitu. Transaksinya bisa tebal-tebal gitu kan. Tapi kemungkinan sih kalau si Goto mah nggak bakalan di FCA kan, kenapa ya? Karena mungkin kesayangan kali. kesayangan IASG gitu.
Kenapa ya? Karena transaksinya kan tiap harinya 258 miliar kan, hampir seperempat triliun kan. Ya kalau bilangnya seperempat triliun kan gede kan. Ya seperti itu teman-teman. Ini masih ada terus buangan Goto sama apa namanya, Bandar Pulu, bandar lokal sama Poren masih buangan. Jadi kita tunggu aja sampai si BK akumulasi lagi sama si AK Poren ya. Karena menurut saya sih kalau udah si AK Poren sama si BK Poren yang akumulasi, CEU ya, terutama CEU itu CEU Poren ya mereka akan jualan gitu kan, dibalik aja. Jadi kalau si BK si JP si AK istilahnya udah mulai jualan lagi, ya CEU juga harus jualan gitu kan. Karena untuk mendapatkan barang segini banyaknya, kalau dari retail kan kita makan walaupun sedikit kan dia susah diatur ya. IXL juga banyak tuh barangnya ya, banyak yang ngambil, bagus gitu kan. Pada hari ini banyak yang ngambil soalnya emang di bawah gitu kan, daripada istilahnya saya nganggur gitu, mendingan di bawah ambil ya. Selama mudah-mudahan sih si BK mungut lagi atau enggak si BK mungut lagi ya, ada penggantinya lah ya, selain si BK gitu ya. Seperti itu teman-teman. Kita lihat saham Pren si saham FCA. Nah Pren juga sama, sekarang Pren juga udah 3 hari ini bandar lokal emang istilahnya terus akumulasi ya di harga FCA nya, dan candlenya bagus, di sini transaksinya bagus di sini nih. Kita lihat dari tanggal 5 siapa yang ngambil. Domestik. Nah kalau ini yang ngambilnya si Poren YU domestik. Kalau tadi kan si Goto YU Poren, sekarang YU domestik. Nah di CMG nih, saya pikir nih kalau teman-teman istilahnya yang mau buang barang ya, sekarang kan udah kosong tuh opernya ya, sekarang bisa tuh gampang, kayaknya gampang soalnya udah transaksinya udah lumayan gitu kan, nggak kayak kemarin-kemarin kan banyakan di opernya gitu kan. Kalau sekarang udah banyakan di bid. Yang kita pahamin adalah ketika banyak di bid ya udah nyiapin dana buat nampung barang gitu kan. Dan terlihat jelas di sini juga dari mulai di FCA kan dia mah udah akumulasi terus ya, paling buangan sedikit doang nih. Poren juga udah mulai terus akumulasi ya. Ya mudah-mudahan terlepas lah dari FCA nya, karena kita tunggu 1 bulan lah. Karena kalau FCA model apa namanya brand aja kan 30 hari ya. Makanya kita akan tunggu 30 hari ke depan apakah brand ini bisa lepas dari FCA nya. Ya sekurang-kurangnya FCA nya harus naikin dulu lah ke harga 51 ya, biar yang kemarin beli di 50 bisa biar kejemput gitu kan. Tapi kalau nggak kejemput ya tunggu aja lah. Mereka juga beli barang buat dijual kok gitu. Gak mungkin mereka beli barang nggak dijual. Kalau soal harga ya biarin aja mereka lah mau diangkat ke harga berapa kek. Dan yang pasti sekarang bandar lokal sangat menguasai ya istilahnya barang-barang di Pren ini. Terlihat jelas ya YUMG ya, dari tanggal 5 dari mulai tanggal pengambilan ini aja pas FCA hari berapa nih, emang sekali turunin gitu kan. Yang mulai di sini udah mulai ngambil di sini kan, udah gede banget. Sekarang harga 30 perak, tapi 30 peraknya ada isian, ini enaknya ya. Nah, Becky juga udah masuk tuh ya. Jadi sebenarnya kalau yang mau cut loss sekarang saatnya gitu kan, karena isian bid dan opernya udah mulai kebanyakan bidnya ya daripada opernya. Kalau dimakan juga dimakan kayaknya nih. Ya. Jadi teman-teman saya bilang kalau mau bertahan ya bertahan aja, karena mereka aja beli kok gitu kan. Sampai kapan? Ya kita kan niatnya, walaupun niatnya kalian kemarin itu pinginnya kan 10% jual gitu kan, ternyata dibawa longsor ke bawah. Ada yang pesan dari harga 120, 110, 70, 60, 50 gitu kan, berharapnya naik berapa persen dijual.
ternyata emiten berkehendak lain, akhirnya dia digocapkan terus panjang dan sekarang kena FCA. Ya mudah-mudahan secepatnya lah, karena banyak juga yang udah terlepas dari FCA, terlepas dia dari mau dijual di harga 51 ataupun di bawah 51, yang penting bid dan opernya ada aja ya. Jangan seperti FCA, karena FCA seperti ini seperti kesannya judi gitu kan. Kita pasang istilahnya pasang di oper, ada yang pasang di bid match di jam pas kurang 5 menit kejual atau enggaknya di situ gitu ya. Baik, jadi santai aja di brand malah walaupun kena FCA ya. Kan kalian orangnya sabar ya. Kalau pencinta istilahnya pencinta saham 50-an makan orang-orang yang sabar. Ya, PNBS masih digencet ya di 50. Masih digencet 50, apa kabar baiknya? Makanya teman-teman nih kalau yang istilahnya yang suka beli saham 50 ya. Ini saya cerita aja dulu ya, yang beli saham 50. Kalau kalian tidak sanggup sabar, jangan beli. Saya ingatkan ya, kalau kalian tidak sabar, jangan beli ya. Kenapa? Dikit-dikit dilihat masih 50, dikit-dikit dilihat sama 50. Saham 50 itu dibiarkan aja gitu kan. Nanti juga kalau udah saatnya pasti naik gitu loh. Apa tanda-tandanya? Mulai seperti ini tanda-tandanya nih. Ya. Frekuensi analyzer udah tinggi gitu kan. Terlihat jelas di sini kan frekuensi analyzer tinggi, ternyata beberapa hari kemudian diangkat. Ya. Ini juga ada frekuensi analyzer nih. Ya mudah-mudahan diangkat kan. Apakah dia berkehendak short-termnya ini udah diketahui nih, wah nih PNBS diketahui banyak yang beli gitu kan. Siapa tahu karena smart money-nya udah deteksi kita mau naikin, malah terdeteksi gitu kan. Akhirnya dia dimerahin lagi, kayak di sini dimerahin lagi, artinya dibuang lagi gitu kan. Karena smart money itu emang namanya juga smart money gitu kan. Jadi tidak terdeteksi gitu kan. Atau kalau bukan nggak smart money nggak uang pintar gitu kan. Jadi beberapa hari ini PNBS dari tanggal 3 Juni itu sampai sekarang nih tanggal 10 ini hijaunya pekat banget. Makanya kalau saham-saham yang 50 harap bersabar aja. Kalau istilahnya kalau udah waktunya naik mah naik aja, tenang aja. Ya. Jadi teman-teman, ya katanya lama saya kejebak di saham 50. Kalau kalian beli saham 50 kan saya bilang dari awal juga istilahnya kalau saham 50 itu tahu risikonya apa? Yang pertama itu 3S itu sabar gitu. Sambil liatin pantau paling seminggu sekali, oh ini udah ada yang beli nih gitu kan. Lihat laporan keuangannya per 3 bulan sekali, oh perkembangannya bagus. Jadi kalau istilahnya saham 50 selama istilahnya laporan keuangannya lancar, nggak jadi masalah mau dia rugi kayak gitu, yang penting laporan keuangannya lancar. Jangan sampai si emiten ini nggak pernah bikin laporan keuangan gitu kan, karena sangat fatal kalau tidak ada laporan keuangan gitu kan. Mereka akan disuspensi gitu kan. Ya kalau udah disuspensi ya resikonya tahu sendiri kan saham 50 gitu kan. Makanya saya bilang ini kalau saya ngebahas saham 50 itu minimal ketika dia tidur, oh ini ada ada akumulasi di sini gitu kan dari bandar lokal, foreign juga udah mulai. Nah sekarang PNBS itu ada spek di sini nih, makanya sabar aja gitu kan. Istilahnya kalau teman-teman di saham 50 memang harus ekstra sabar gitu loh. Kita mah ketawa-ketawa aja. Sama aja ketika kalian nunggu di saham yang paling liquid, ketika turun, ketika naik, ini katanya nggak bakalan naik, ini naik terus gitu kan. Sama aja di saham 50 juga kadang-kadang dibawa tinggi gitu kan. Kan lumayan gitu 557 gitu kan, lumayan gitu kan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau yang saham 50 santai aja. Kecuali kalian emang baru mau beli ya, baru beli pasti gitu kan. Deg-degan terus gitu kan, atau yang nyangkut gitu kan, yang nyangkut deg-degan terus. Saran saya seperti yang saya bilang itu, ketika masih ada laporan keuangannya gitu kan. Mau dia untung, mau dia rugi, yang penting ada laporan keuangannya, dia bebas dari hutang. Aman-aman aja gitu.
sekarang, cuman yang masalahnya itu sekarang FCA. Musuh terbesar saham 50 ada sekarang FCA gitu kan. Makanya cepat-cepatlah FCA ditiadakan gitu kan, biar saham-saham 50 terus berjalan dengan sendirinya. Istilahnya saham 50 itu ada bagiannya lah, ada bagian di saham 50, ada bagian di saham 100, di harga 200. Aduh, kalau yang isu yang di AQ 45 ya terserah lah, yang penting intinya sama, pingin naik itu aja. Ketika turun ya biarkan, ketika mau naik istilah naik ya itulah keuntungan kita gitu kan. Soal kapan naiknya kita kan gak ada yang tahu, cuman hanya ciri-cirinya aja yang bisa saya kasih tahu juga. Model ini nih ya, yang saya jelasin itu model seperti ini ada spek seperti ini ya. Seperti teman-teman, ini bukan ajakan menjual ataupun membeli, ini asal adalah media pembelajaran buat kita. Jangan sampai terpengaruh. Apapun yang saya sampaikan dijadikan sebagai pembelajaran, dan mungkin kalau ada yang istilahnya sama ya silahkan ambil, kalau yang tidak sama simpan aja dulu, siapa tahu nanti berguna ya. Dan terima kasih kepada yang udah subscribe, terima kasih yang udah berkomentar. Komentar kalian baik yang positif atau negatif tetap saya baca ya, dan saya cerna dengan secara seksama dan ditelaah ya. Segitu ya, ciao ya.